Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rahmat, hidayat, serta kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul dalam acara kajian rutinan bulan Ramadan Telkom University pada siang hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah join Zoom meeting ini, yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara kajian siang hari ini. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke kegiatan yang pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mas Widi Widasmoro SIP. Kepada Mas Widi, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Idza yurikahumullahu fi qalil walau arakahum kasyirran lafashiltum wala tanazatum fil amri wala Baca mulutku. Innahu alimun dhatis sudur. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada Mas Widi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Untuk kegiatan selanjutnya adalah penyampaian materi kultum dengan tema makna spiritualitas kemenangan Badar bagi umat Islam kepada Bapak Saifullah SPD MPD. Waktu dan tempat disilakan. Baik, suara saya sudah terdengar? Sudah Pak. Aman Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati Pak Direktur Telyu Jakarta Bapak Agus Ahmad Hendra, yang kami hormati Pak Kristanto Triwibisono, yang kami hormati Pak Daduk Merdika Mansur, yang kami hormati Pak Tri Broto Harsono, beserta rekan-rekan Sivitas Akademika Telyu Jakarta yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tentu saja tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Izin share screen Bapak Ibu. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu ya? Sudah Pak. Oke, baik Bapak Ibu, pada hari ini kita tepat melaksanakan puasa Ramadan yang ke-18. Sebelumnya di tanggal 17 Ramadan di hari kemarin itu terjadi dua peristiwa penting, yaitu pada tahun 1444 tahun yang lalu di tanggal 17 Ramadan, di mana ada dua peristiwa penting. Yang pertama, 17 Ramadan juga diperingati sebagai turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Nah, kemudian 17 Ramadan juga setelah hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke Madinah, itu diperingati sebagai peristiwa yang bersejarah, yaitu perang besar yang perang tersebut terjadi di kota Badar. Kemudian ayat yang dikutip dari Al-Quran, Quran Surat Al-Hajj ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum ajilah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Di mana di Quran surat Al-Hajj 39 di sini artinya diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi, sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa membela mereka. Ayat ini turun tahun pertama setelah Nabi hijrah ke kota Madinah.
Jadi waktu tahun pertama sebelum turun ayat ini, Nabi hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar ketika menghadapi penindasan yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy. Kemudian setelah ayat ini turun, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya mulai diizinkan untuk mengambil kembali hak mereka secara ekonomi yang saat itu diambil kepada kafilah dagang yang berangkat dari kota Mekah ke kota Syam yang melalui jalur kota Madinah. Nah, kemudian di Quran surat Ali Imran 123, dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar padahal kamu dalam keadaan lemah, karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Di mana kita ketahui Bapak Ibu bahwa perang Badar ini terjadi perang yang sangat besar pertama kali dalam sejarah umat Islam, di mana Nabi ketika mengumpulkan itu bukan untuk berniat perang tetapi hanya mencegah kafilah dagang Abu Sofyan, dan terkumpul sebanyak 313 orang. Sehingga di pasukan yang kecil ini sungguh sangat lemah karena tidak dibandingkan dengan musuh dari musyrikin Quraisy itu berjumlah ribuan orang dengan bala tentaranya dan juga kendaraan seperti kuda dan unta yang lebih banyak. Nah, tentunya sebelum ke sejarah terjadinya perang yang merupakan sebab dari akibat yang telah terjadi gitu ya. Nah, sebelumnya agar lebih fair juga bahwa umat muslimin melakukan peperangan tersebut atas izin Allah Subhanahu wa taala karena merupakan kelompok yang teraniaya. Jadi pada saat peristiwa nuzulul Quran, dan ini adalah di usia Nabi ke-40, ketika itu di Gua Hiro Nabi mendapatkan wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq. Kemudian Nabi diminta untuk melakukan dakwah dan meminta umat manusia untuk memeluk Islam secara sembunyi-sembunyi. Di mana di sini yang berhasil masuk Islam pada zaman pertama kenabian ini itu disebut as-sabiqunal awalun atau orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, kemudian perintah dakwah secara terang-terangan ini kurang lebih 3 tahun setelah Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Namun setelah Nabi melakukan dakwah terang-terangan ini, Nabi melakukan dakwah dengan mengumpulkan masyarakat Quraisy di Bukit Safa. Pada saat itu dibantu juga oleh pamannya Abu Thalib yang sangat membelanya. Ketika itu Nabi bertanya kepada masyarakat di atas bukit. Kemudian Nabi berkata, apabila aku berkata kepada kalian bahwa di balik bukit itu ada musuh yang akan menyerang kota Mekah, apakah kalian percaya? Nah, masyarakat Quraisy menjawab, iya, kami percaya, kami tidak pernah melihat engkau berdusta. Nah, kemudian Nabi berkata lagi, sesungguhnya aku adalah peringatan bagi kalian atas azab yang pedih. Kemudian Nabi mengatakan, Islam telah datang, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Namun, apa yang terjadi? Ternyata Nabi dilempari batu oleh Abu Jahal dan juga masyarakat Quraisy yang saat itu menentang secara ideologis pemikiran atau ideologi baru, yaitu Islam yang tidak diterima. Kemudian tahun 10 kenabian ini merupakan tahun kesedihan di mana wafatnya istri Nabi Khadijah dan juga paman Nabi Abu Thalib, yang mana kedua tokoh besar ini merupakan yang sangat membela Nabi Muhammad SAW baik secara material, kemudian secara fisik, secara ekonomi, itu sangat membantu Nabi. Sehingga Bani Hashim, di mana klan dari keturunan Nabi Muhammad saat itu dipimpin oleh Abu Lahab ketika Abu Thalib telah meninggal, dan Abu Lahab adalah paman Nabi yang sangat menentang adanya Islam di kota Mekah. Saat itu juga di tahun 10 setelah 10 kenabian, tahun kesedihan, di tahun setelah itu adanya piagam boikot, di mana piagam boikot ini dituliskan bahwa pemboikotan dilakukan kepada Bani Hashim dan juga Bani Muthalib, dan di situ walaupun Abu Lahab sebagai Bani Hashim, beliau juga menandatangani piagam tersebut dan disimpan di dalam Ka'bah. Kemudian
eh, setelah selama 3 tahun pemboikotan, Nabi menghampiri Abu Thalib dan mengatakan bahwa piagam boikot tersebut sudah dimakan rayap kecuali nama yang ada tulisan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu terjadi persekusi di mana-mana, terjadi pemboikotan segala macam meskipun piagam tersebut sudah dimakan rayap, tetapi penyiksaan tidak henti-hentinya dirasakan oleh umat muslimin pada saat itu di kota Mekah, sehingga Nabi juga meminta kepada para pengikutnya yang lemah, yang merupakan orang miskin dan juga budak, untuk mendapatkan suaka politik di negeri Habasyah, yaitu waktu itu Raja Najasyi ya, yang juga memiliki ideologi dari kitab Injil. Nah, kemudian setelah tahun 10 kenabian, perjalanan Isra Mi'raj, Allah memanggil Rasulnya dengan membawa perintah sholat 5 waktu. Kemudian berakhir dakwah Nabi secara 13 tahun di Mekah dengan mendapatkan rintangan yang begitu besar dan juga penindasan yang begitu besar, baik secara harta, fisik, kemudian pemboikotan secara ekonomi dan juga kebutuhan pangan. Nah, kemudian Nabi hijrah dari Mekah setelah berdakwah 13 tahun ke Yathrib, dan ini melakukan perjalanan ke kota Madinah itu selama 8 hari perjalanan hijrah, termasuk 3 hari Nabi beristirahat di Gua Syur untuk mengelabui musuh. Nah, kemudian sesampainya di Madinah, Nabi di tahun pertama dan tahun kedua itu melakukan rekonsiliasi atau mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Ini terbukti dengan diterbitkannya Piagam Madinah sebagai pedoman kehidupan di kota Madinah. Nah, kemudian kebiasaan dagang Quraisy itu di kota Mekah ketika musim panas, mereka berdagang ke utara, ke negeri Syam yang melalui kota Madinah. Nah, kemudian kalau musim dingin dia ke selatan, itu ke negeri Yaman. Nah, kemudian karena adanya kebiasaan ini, para sahabat yang sudah mengetahui kebiasaan dari Quraisy, dan karena memang mereka adalah kaum Quraisy juga yang berhijrah ke kota Madinah, maka beliau memiliki ide untuk mengambil hak mereka, karena ketika mereka berhijrah dari kota Mekah ke Madinah, mereka tidak meninggalkan harta sedikit pun. Mereka meninggalkan harta dan tidak membawa harta sedikit pun ke kota Madinah. Namun setelah 2 kali percobaan untuk mengambil haknya umat muslim kepada kafilah dagang Quraisy, itu tidak berhasil dan menemui kegagalan. Namun ketiga kalinya sebelum terjadi perang Badar, Nabi Muhammad SAW itu mencoba menugaskan seorang mata-mata yang mencari tahu keberadaan kafilah dagangnya Abu Sufyan yang saat itu sedang menuju ke kota Syam di utara dari kota Madinah. Dan kemudian ternyata memang betul adanya perjalanan dagang dari kota Mekah ke Syam, dan ketika kepulangan dari dagang dari Syam menuju kota Mekah, maka mereka berinisiasi untuk mencegah, untuk mengambil harta mereka. Nah, kemudian terjadinya perang Badar pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah. Nah, di sini kisah dari sejarah perang, Bapak Ibu. Yang paling penting di sini adalah strategi dan kecerdasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan memiliki sifat patonah, di mana Nabi tidak serta-merta langsung terjun berperang, namun Nabi juga melakukan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan, seperti mempertahankan diri dan juga mencari tahu informasi seberapa besar kekuatan dari musuh dan juga apa saja yang dibawa, kemudian yang diperlukan untuk bertahan dari umat muslimin juga. Nah, di sini Nabi mengumpulkan muslimin, dan terkumpullah muslimin itu sebanyak 313 orang di kota Madinah dengan niat hanya untuk menghentikan atau mencegah kafilah dagang dan mengambil harta bagian dari umat muslimin yang ditinggalkan di Mekah. Nah, kemudian di kaum musyrikin juga telah menugaskan mata-mata ketika mereka kembalinya dari perdagangan di Yaman,
Terlebih dahulu mata-mata itu berjalan dan mengetahui bahwa ada kelompok muslimin yang telah bersiap untuk mencegah mereka, lalu menginformasikan kepada Abu Sufyan yang saat itu memimpin kafilah tersebut. Dengan kecerdasan Abu Sufyan juga yang merupakan pemimpin kafilah tersebut, menginstruksikan untuk merubah rute melalui jalur tepi laut. Nah, kemudian muslimin di sini sudah kalah langkah bahwa kafilah dagang itu sudah berhasil melarikan diri. Kemudian muslimin bertemu dengan Arab Baduy dan bertanya kepada mereka apakah ada kafilah dagang yang dari Quraisy. Namun si muslimin ini, orang Baduy ini mengatakan bahwa ada pasukan yang berjumlah besar dari Quraisy datang gitu ya. Nah, kemudian di perjalanan juga muslimin mengetahui rute yang telah dilakukan Abu Sufyan itu dari kotoran unta. Kotoran unta ini adalah yang berbeda karena dari kaum Quraisy ini memberi makan untanya dengan kurma, dan Nabi sangat mengetahui itu, sehingga akhirnya dengan kecerdasan Nabi juga mengetahui bahwa Abu Sufyan memang sudah melewati rute tersebut. Nah, kemudian Nabi mengutus mata-mata yang salah satunya adalah Ali, 3 orang saat itu untuk mencari tahu keberadaan Abu Sufyan dan juga kafilah dagangnya. Kemudian ketika mata-mata tersebut mencapai sumur Badar, ternyata ada 2 orang pengambil air yang saat itu sedang mengambil air untuk keperluan memasak, sehingga diinterogasi oleh Ali dan 3 mata-mata tersebut dan mendapatkan informasi bahwa unta yang dipotong untuk masak itu adalah 9 sampai 10 unta yang disembelih dan diinformasikan ke Nabi, dan Nabi langsung tahu bahwa pasukan mereka itu sekitar berjumlah 900 sampai 1000 orang, karena biasanya satu unta itu dikonsumsi untuk 100 orang. Nah, kemudian Nabi di ketika malam tersebut, Nabi langsung memanggil seluruh pimpinan para sahabat dan mengatakan, kita berjumlah 313 orang, namun musuh ini berada di dekat Badar, kemudian berjumlah lebih dari besar dari kita, dan bermusyawarah meminta pendapat kepada para sahabat apakah mereka lanjut untuk berperang atau mundur kembali ke Madinah. Namun di sini sahabat meminta Nabi untuk tetap terus maju, sampai ada riwayat yang paling terkenal dari kaum Ansor yang bercerita bahwa sekalipun aku turun ke lautan atas perintahmu, maka akan aku lakukan. Nah, ini kesetiaan para sahabat begitu besar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sementara itu di kaum musyrikin juga tidak serta-merta langsung perang. Mereka juga mengirim mata-mata yang mengintai untuk mengetahui kekuatan pasukan muslimin itu berapa. Nah, ketika tahu pasukan muslimin itu 313 orang, maka mereka merasa jumawa dan mereka merasa bahwa mereka akan menang, karena mereka berjumpa pasukan yang begitu besar dan juga dengan persiapan yang begitu matang. Nah, kemudian kedua belah pihak membuat camp. Muslimin membuat camp di sumur Badar, kemudian musyrikin membuat camp di sekitaran sumur Badar. Nah, kemudian di sini strategi yang digunakan muslimin, dan Nabi SAW memilih sumur pertama, namun sahabat menentang itu. Ketika sahabat bertanya apakah ini berdasarkan wahyu, ini berdasarkan pemikiranku saja, maka sahabat memberikan pendapat baiknya kita membuat camp di sumur kedua karena itu lebih dekat dengan musuh, dan sumur yang berdekatan dengan musuh itu dirusak atau ditutup sehingga musuh tidak memiliki persediaan air ketika berperang. Nah, masukan ini juga diambil oleh Nabi, sehingga Nabi mengambil camp berdekatan dengan sumur Badar yang kedua dan dengan musuh, dan di sumur musuh itu ditutup. Nah, kemudian keesokan itu terjadi pada dini hari, dan kemudian semalaman suntuk Nabi SAW tidak tidur, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena tahu bahwa pasukan muslimin itu sangat sedikit, dan kaum muslimin itu dengan jumlah yang sedikit, dengan persiapan yang bukan untuk perang, sangat takut bahwa mereka akan kalah. Dan kaum muslimin pun
memang sudah siap untuk kalah dan siap untuk syahid ketika itu. Dan kemudian Nabi bermunajat sampai dikisahkan dalam satu riwayat Abu Bakar membenarkan sorban beliau yang terjatuh ke pundak Nabi SAW dan berkata, "Sudahlah wahai Nabi, engkau sudah cukup bermunajat kepada Allah." Nah kemudian malam harinya, dini hari tersebut turunlah hujan, di mana hujan tersebut sangat besar di camp tempat musyrikin, dan kemudian hujan itu sangat ringan di camp tempat muslimin berkemah. Dan juga ketika hujan turun tersebut, Allah juga menuliskan dalam di Al-Quran bahwa hujan tersebut adalah untuk mensucikan kaum muslimin dan juga meneguhkan hatinya, kemudian meneguhkan langkah kakinya, karena ketika hujan turun mereka berada di camp yang secara geografis mereka berada di atas bukit, dan ketika pasirnya itu sudah disirami air hujan maka semakin padat dan juga bisa untuk dilalui pejalan, atau ketika berperang itu pijakannya akan lebih kuat. Nah kemudian ini munajat Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah satunya Abu Bakar tadi membenarkan sorban Rasulullah SAW, dan kemudian Nabi berdoa meminta kemenangan bagi umat Islam di malam harinya dan meminta pertolongan. Kemudian di siang harinya Nabi menagih janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika perang semakin memanas, ketika muslim semakin terdesak, dengan 3 saf, di depan itu penombak, kemudian di tengah ada pemanah, dan di belakang adalah infanteri atau petarung jarak dekat. Nah kemudian Nabi ketika semakin memanas perang tersebut, Nabi menagih janji Allah, "Ya Allah, aku tagih janjimu hari ini, apabila engkau menghabiskan kaum kami yang kecil, maka aku takut tidak ada yang menyembahmu lagi." Nah sehingga Allah langsung menurunkan dan menjawab doa Nabi SAW. Itu 1000 malaikat yang turun berturut-turut, dan ada juga di dalam Al-Quran pertama 1000, kemudian turun lagi menjadi 3000, dan turun lagi menjadi 5000. Ini beberapa hadis juga dari kisah Badar. Allah telah melihat hati orang-orang yang ikut dalam perang Badar dan berfirman, "Lakukanlah apa yang kalian kehendaki, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian." Kemudian ketika perang Badar berlangsung, Rasulullah SAW memandang kepada para sahabat dan jumlah mereka sedikit, sementara jumlah kaum musyrikin banyak. Maka beliau SAW menghadap ke kiblat, mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku. Ya Allah, berikanlah kepadaku apa yang telah Engkau janjikan." Lalu turunlah malaikat untuk membantu kaum muslimin. Nah kemudian di hadis yang ketiga, "Ya Allah, jika pasukan kecil ini binasa, Engkau tidak akan disembah lagi di bumi ini." Nah kemudian Bapak Ibu, ternyata keterlibatan syaitan itu ada di kaum musyrikin. Ketika itu menyerupai petinggi kaum Quraisy dan mengatakan bahwa dia akan membela habis-habisan kaum Quraisy ini untuk bisa menang melawan pasukan yang kecil. Di Quran Surat Al-Anfal ayat 48, "Ingatlah ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan dosa mereka dan mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sesungguhnya aku adalah penolongmu." Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan tersebut berbalik ke belakang seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Sesungguhnya aku melihat para malaikat itu turun. Apa yang tidak kamu lihat, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras hukumannya." Nah, di sini pertolongan Allah banyak terjadi kepada kaum muslimin, karena di sini kaum muslimin berbeda dengan perang yang setelah ini gitu, perang Uhud. Perang ini adalah perang yang pertama, dan dengan keteguhan hati umat muslimin dan keimanan yang besar, sehingga pertolongan Allah dan skenario Allah itu begitu datang bertubi-tubi sampai dengan turunnya malaikat, di mana muslimin dipertemukan tidak dengan sengaja sebetulnya untuk berperang, yang sebetulnya niat awalnya hanya untuk mencegah kafilah dagang, namun Allah mengatur strategi tersebut dan mengutus salah satu utusan yang melapor untuk meminta bantuan dari
kafilahnya Abu Sufyan ke Mekah, dan sehingga dari Mekah tersebut berangkatlah 1.000 orang untuk untuk memerangi Islam. Dan saat itulah skenario terbaik Allah menunjukkan bahwa kaum musyrikin diperlihatkan kepada kematiannya di hadapan kaum muslimin, di mana pertempuran ini merupakan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, kemudian di dalam kisah ini juga kita dapat mengambil nilai atau hikmah, Bapak Ibu, bahwa kemenangan dalam perang Badar itu mengajarkan keberhasilan bukan hanya hasil dari usaha manusia, melainkan atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin. Kemudian Nabi SAW juga sebagai pemimpin tidak serta-merta langsung memutuskan. Beliau berdiskusi terlebih dahulu, bermusyawarah, dan juga menerima pendapat yang menurut Nabi itu adalah kebenaran. Namun setelah usaha yang telah dilakukan oleh beliau, oleh kaum muslimin, tetaplah bertawakal karena kemenangan sejatinya hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perang ini merupakan perang yang sangat bersejarah karena perang pertama yang apabila terjadi kekalahan pada muslimin, maka barangkali sampai saat ini Islam itu sudah tidak ada di dunia ini, dan kita juga tidak merasakan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah ini paling banyak di dalam Al-Qur'an dibandingkan perang-perang yang lainnya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Saiful yang telah memberikan materi terkait spiritual kemenangan Badar. Jadi dari materi yang telah disampaikan itu ada beberapa yang bisa kami petik, yaitu bahwa pentingnya tawakal kepada Allah, kesatuan umat, dan keyakinan bahwa dengan pertolongan Allah segala sesuatu itu bisa menjadi mungkin. Baik, Bapak Ibu, untuk kegiatan selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Barangkali ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa raise hand atau di kolom chat. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang bertanya, karena sekarang juga sudah menunjukkan pukul 1, langsung saja saya akhiri. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Semoga materi pada siang hari ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Saiful. Terima kasih Pak Saiful.